Halo Milanisti, gue Deddy Kurniawan. Terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini. Topik pembahasan kali ini dimulai dari jelang AC Milan versus Liverpool di Champions League. Nah, Paulo Fonseca akan membuat 3 perubahan. Apa aja itu ya? Nah, AC Milan akan menghadapi Liverpool dalam laga pembuka di Champions League musim 2024-2025 setelah mengalahkan Venezia dengan skor telak 4-0. Paulo Fonseca diperkirakan tidak akan melakukan rotasi besar-besaran, tapi Paulo Fonseca punya 3 perubahan yang bakal dia lakukan. Kemenangan melawan Venezia memang merupakan dorongan kepercayaan diri yang besar gitu ya, yang penting dan akan memungkinkan AC Milan untuk menghadapi pertandingan melawan Liverpool dengan tenang dan optimisme. Waduh, gue suka banget nih kalau udah tenang, optimis. Nah, ini laporan dari Milanews. Menurut Milanews kayak gini, Paulo Fonseca akan melanjutkan dengan lini tengah baru yang dia turunkan saat melawan Venezia dan dengan Tijani Reinders yang sebagai pemain nomor 10-nya AC Milan dan Ruben Loftus-Cheek sebagai tandemnya. Tapi Milanisti harus siap-siap senam jantung karena akan ada 2 perubahan di lini pertahanan. Il Capitano Davide Calabria bakal main dari menit pertama dan juga Fikayo Tomori sebagai starter ketika AC Milan bertemu Liverpool di Champions League nanti. Ya, ini baru prediksi ya, prediksi starting line up-nya AC Milan versus Liverpool kemungkinan masih pakai formasi 4-2-3-1 dengan McMahon, Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez, Fofana, Loftus-Cheek, Pulisic, Reinders, Leao, dan strikernya Alvaro Morata. Nah, Alvaro Morata sudah siap nih bermain sejak awal setelah pulih dari cederanya. Yang Tammy Abraham adalah salah satu pemain terbaik melawan Venezia, tapi dia juga bekerja sangat keras gitu ya. Jadi, Milanisti harus bisa mengerti kenapa Paulo Fonseca tuh nggak mau ambil resiko untuk Tammy Abraham main dari menit pertama ketika nanti AC Milan versus Liverpool. Nah, Milanisti juga perlu tahu dan harus dicatat kalau Malick Thiaw belum pulih dari cederanya. Nah, sementara Luka Jovic tidak masuk dalam daftar skuad Liga Champions AC Milan musim ini. Kasihan bener nih Luka Jovic, udah rela perpanjangan kontrak, ganti nomor punggung yang sekarang pakai nomor 9. Kirain mah bakal nerusin jejaknya karirnya Oliver Giroud gitu ya. Nyesel tuh pasti dia. Liverpool kembali ke Liga Champions dan lawan mereka adalah AC Milan. Milan akan menyambut mereka dalam performa yang lebih baik setelah kemenangan 4-0 lawan Venezia. The Reds, julukannya Liverpool, kembali ke kompetisi Champions League setelah menghabiskan musim lalunya di Liga Eropa musim 2023-2024 lalu. Champions League musim ini adalah dengan format barunya yang akan membuat Liverpool memainkan 4 pertandingan kandang dan 4 pertandingan tandang dalam fase Liga. Dengan 8 tim terbaik itu lolos langsung ke babak 16 besar gitu ya. Nah, sementara itu 16 tim berikutnya akan berpartisipasi dalam babak playoff untuk menentukan siapa yang bergabung dengan 8 tim teratas di babak berikutnya. Gue sebenarnya juga agak sedikit kurang paham ya, cuman masih gue pelajarin. Tapi ya seperti itulah, lihat aja nanti. Nah, tantangan pertama The Reds datangnya dari San Siro
di mana tim asuhan Arne Slot ini akan menghadapi lawan yang berhasil meraih yang meyakinkan gitu ya. AC Milan yang mengalahkan Venezia dengan skor 4-0 mencatat kemenangan pertama mereka di musim ini di Liga Italia Serie A 2024-2025. Nah, Rossoneri sempat bermain imbang dengan Torino dan juga Lazio. Skornya sama tuh 2-2 serta kalah dari Parma 2-1 pada pertandingan sebelumnya di musim ini. Nah, AC Milan bangkit kembali dengan penampilan yang mengesankan di laga pekan keempat di Serie A Italia lawan Venezia dengan skor 4-0. Mereka melakukannya dengan 4 gol dalam kurun waktu 29 menit pertama dengan Theo Hernandez, Yusuf Fofana, dan Christian Pulisic juga Tammy Abraham. Nih Christian Pulisic penalti, Tammy Abraham penalti. Nah, pelatih AC Milan Paulo Fonseca kemudian menarik keluar tuh seluruh 3 pemain depannya yang juga serta gelandangnya Yusuf Fofana dan juga Tindani Reinders buat istirahatin lawan Liverpool nanti. Setelah pertandingan AC Milan versus Venezia, Paulo Fonseca bilang bahwa dia sudah fokus pada pertandingan melawan Liverpool setelah kemenangan AC Milan atas Venezia. Nah, katanya kayak gini, dia bilang begini nih, saya harus jujur, saya sudah mulai memikirkan kedua pertandingan selanjutnya melawan Liverpool dan juga Inter di Derby della Madonnina. Ini kata Paulo Fonseca waktu dia wawancara di Sky Sport Italia. Terus ada lanjutannya, saya menyadari pentingnya derby ini. Liverpool akan sangat sulit, tetapi saya tidak dapat menyangkal bahwa saya sudah mulai mempelajari Inter juga. Jadi dia tuh mempelajari gaya-gaya bermainnya Inter. Ya semoga aja mendapatkan hasil yang baik gitu ya. Nah, terus dia juga ditanya, jawabannya kayak gini, saya tahu apa artinya bagi para penggemar. Kami berusaha untuk tampil baik di kedua pertandingan ke depan. Katanya kayak gitu. Nah, nih ya, faktanya Liverpool tidak pernah kalah di San Siro melawan AC Milan. Dalam 4 pertemuan sebelumnya dengan klub raksasa Italia AC Milan, Liverpool hanya sekali merasakan kekalahan. Waktu itu terjadi di final Liga Champions di Athena tahun 2007. Nah, terus pemain AC Milan Christian Pulisic yang mencetak gol dan mencatatkan assist melawan Venezia, dia yakin AC Milan akan mendapatkan hasil yang positif melawan Liverpool nanti. Terus dia bilang kayak gini, ini adalah pertandingan Liga Champions pertama melawan tim yang hebat. Dan itu jelas tantangan sangat besar. Kami beruntung bisa bermain di kandang sendiri. Semoga kami bisa bermain bagus dan meraih hasil yang maksimal. Ya, hasil yang baik lah ya. Nah, kan Liverpool cuma kalah di final 2007 lah. Ya kan? Lah kan gue juga merasakan sakit hati gitu waktu Milan kalah dari Liverpool di final juga tahun 2005. Pelatih Tottenham Postecoglou inginkan mesin gol baru, Noah Okafor yang jadi target utama mereka. Ini kabar dari Tottenham Hotspur yang dilaporkan lagi bersiap memperkuat lini serang mereka dengan mendatangkan Noah Okafor dari AC Milan pada bursa transfer Januari mendatang. Berarti ini mercatonya AC Milan ya. Lihat aja nanti ya. Nah, klub asal London Utara itu serius menargetkan penyerang asal Swiss ini dan dikabarkan telah mengajukan tawaran sebesar 290 miliar rupiah. Langkah ini diyakini sebagai salah satu strategi manajer baru mereka, Ange Postecoglou, untuk meningkatkan performa di sisa musim 2024-2025.
Nah, Tottenham juga yang sudah memiliki beberapa nama besar di lini depan seperti Son, Dominic Solanke, dan juga Wilson Odobert, kayaknya ya masih merasa perlu striker baru. Nah, di awal musim 2024-2025 ini, Tottenham belum sesuai harapan dengan hanya 1 kemenangan dari 3 laga pembuka, yang bikin Postecoglou merasa penting untuk mencari tambahan pemain yang dapat meningkatkan daya serang mereka, terutama menghadapi jadwal yang sangat-sangat padat di Liga Inggris, terus juga di Piala dan kompetisi Eropa ya. Nah, sementara itu Noah Okafor yang baru bergabung dengan AC Milan dari Red Bull Salzburg pada musim lalu telah menunjukkan kualitasnya dengan mencetak 7 gol selama musim pertamanya bersama AC Milan. 7 gol di musim pertama sebagai striker dan bukan jadi starter, lumayan lah ya. Tapi sorry nih Tottenham, saat ini Noah Okafor tidak dijual AC Milan. Jadi tolong kalian cari tim lain dulu, coba deh ya. Coba cari di Arsenal. Terima kasih atas perhatiannya. Gue Deddy Kurniawan pamit. Forza Milan.